Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor, dulur-dulurku. Yang lagi makan, rebahan, baru pulang kerja, baru pulang sekolah, ya apapun itulah. Selamat datang kembali dan sukses buat kalian semua, lur. Sukses. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Memang cintamu luas seperti lautan, tapi belum ada yang nyelam. Kali ini kita akan mengalor film ketiga dari Saw tahun 2006 yang mengisahkan kejadian tepat setelah Saw kedua, di mana Eric berhasil keluar dari kamar mandi terbengkalai dengan cara yang sangat ngilu. Di lain sisi, seorang ayah menjalani serangkaian permainan untuk membalaskan dendam ke orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Seperti apakah kengiluan di film ketiganya ini? Langsung aja ke requestan salam dari dulurku ZDX ya, Cak. Mau nitip salam ke pacarku. Nggak jadi, Cak. Lupa kalau nggak punya. Astagfirullah. Memang hidup itu kadang manis, kadang ironis. Monggo sketchaken. Tepat setelah peristiwa di film sebelumnya, yaitu Eric dikurung oleh Amanda di kamar mandi terbengkalai. Saat itu Eric masih percaya jika nyawa anaknya Daniel sedang dalam bahaya. Setelah melihat sekeliling dan menemukan gergaji, Eric pun berusaha memotong rantai borgolnya yang pasti tidak akan bisa, ya kan, lur? Eric yang sudah putus asa pun akhirnya meremukkan sikilnya sendiri dengan menghantamkan tutup kloset berkali-kali karena dia tidak sanggup memotongnya dengan gergaji. Baru mulai aja udah sangat edan sinnya, krik. Dan inilah gergaji 3. Di lain tempat, tim kepolisian bersama detektif Carey, ketua tim SWAT yaitu Rick, serta detektif Mark mendatangi TKP korban dari Jigsaw selanjutnya. Ngerinya dia tewas karena gagal melepas rantai-rantai yang terpasang di seluruh tubuhnya. Lalu ketika waktunya habis, bom yang sudah disiapkan pun langsung meledak hingga menghancurkan tubuh korban. Menurut pengamatan Carey, permainan itu didesain untuk tidak dimenangkan karena kalaupun si korban berhasil melepas semua rantainya, dia akan tetap mati terkena ledakan sebab pintu keluarnya sudah dilas. Sementara itu kepolisian juga masih belum menemukan Eric beserta lokasi rumah permainan yang digunakan Jigsaw sebelumnya. Saking merasa bersalahnya karena tidak bisa menyelamatkan Eric, Carey pun sampai melihat bayangan Eric di rumahnya. Lalu tiba-tiba saat meneliti video Jigsaw di TKP tadi, Carey pun terkejut melihat TV yang menampilkan dirinya sendiri di kamar. Lalu inilah yang terjadi, lur. Jigsaw's game was to get out, but why was the door welded shut? Carey pun diculik oleh Amanda dengan topeng babinya dan tersadar di sebuah ruang gelap dengan besi-besi yang terpasang ke tulang rusuknya. Lalu boneka Jigsaw di TV menjelaskan untuk bisa terbebas, Carey harus membuka gembok dengan kunci yang berada di tabung penuh cairan asam. Akan tetapi Carey harus bergerak cepat sebelum kuncinya larut tergerus asam. Gak pakai lama, Carey pun mengopok-opok tabung tersebut sambil menahan pedih di tangannya yang terluka cepat. Untungnya Carey berhasil mendapatkan kunci tersebut dan segera melepas gemboknya. Namun alat itu tetap tidak bisa dibuka. Dan sebelum waktu berakhir, Carey pun sempat melihat Amanda yang mendatanginya. All you have to do, the acid is hooked into your rhythm. You have 1 minute. Scene pun beralih ke seorang dokter ahli bedah yaitu Lynn yang bekerja di rumah sakit yang sama dengan Dr. Lawrence Gordon, korban di film Saw pertama. Namun Lynn berselengki dengan pria lain yaitu Chris dan menelantarkan keluarganya yaitu suaminya Jeff serta anaknya Corbett. Di suatu siang Lynn pun diculik Amanda ke labnya dan saat tersadar Lynn sudah dalam kondisi diborgol ke kursi roda. Lalu Amanda membawanya bertemu dengan John Kramer
Summer yang sudah terbaring lemah di kasur karena kanker otaknya semakin parah, Lur. Setelah itu Amanda menunjukkan catatan rekam medisnya John, dan menurut Lynn umur John tidak akan lama lagi karena penyakitnya itu belum ada obatnya. Lalu John mengatakan bahwa Lynn akan diuji sebab dia berselengki dan menelantarkan keluarganya. Amanda pun langsung memasangkan sebuah alat di leher Lynn yang kuncinya ada di kalung Amanda. Alat tersebut akan membledoskan endas Lynn jika dia berusaha kabur ataupun detak jantung John sampai berhenti. Di lain sisi, suaminya Jeff juga sedang diuji dalam kotak kayu di dekat sana yang berada di atas forklift. Akan tetapi Lynn tidak tahu jika pria di dalam kotak adalah suaminya. Begitu pula dengan Amanda yang tidak tahu Jeff adalah suami dari Lynn. Alat di leher Lynn akan dilepaskan oleh Amanda jika Jeff sudah berhasil lolos. Dengan kata lain, Lynn harus menjaga John agar tetap hidup sampai Jeff menyelesaikan semua permainannya. John juga mengatakan bahwa Lynn kemungkinan menjadi korban terakhirnya sebelum dia meninggal. There's no preventative treatment for what you... I remember you saying that to me. You think I have left? Based on your file, I'd say... The second that heart rate monitor, an explosion will go on. If he completes all of his I will remove your collar. Jeff menemukan sebuah rekaman yang berisi penjelasan Jigsaw bahwa Jeff harus mengikuti serangkaian permainan karena dia memiliki dendam pada Timothy, tidak pakai Ronald, yaitu supir truk yang 3 tahun lalu ketika sedang kobam. Tanpa sengaja dia menabrak anak keduanya Jeff dan Lynn, yaitu Dylan, hingga tewas. Namun Timothy hanya dihukum 6 bulan penjara saja dan sekarang dia sudah bebas. Dengan ini kita bisa berasumsi, Lur, jika perasaan Lynn mulai kacau hingga menelantarkan keluarganya, mungkin karena dia berduka setelah kehilangan Dylan, dan mirisnya Jeff sering bersikap kasar ke putrinya Corbett. Sekarang Jeff harus berusaha lolos dari kotak tersebut dan nantinya dia juga akan bertemu dengan Timothy. Akan tetapi Jeff hanya memiliki waktu 2 jam saja untuk menyelesaikan semua permainannya sebelum pintu keluar tertutup. Dan Consumed with hatred, vengeance against the drunk. I promise you, you am responsible for the loss. Touch things in Dylan's room, okay? Jeff berhasil keluar dari kotak dan menemukan pesan yang menyuruh Jeff membuka pintu beserta foto Chris dan sebuah kunci. Namun Jeff belum tahu jika Chris adalah selengkiannya Lynn, Lur. Sementara itu Lynn sudah mengecek kondisi John dan menjelaskan bahwa John harus dioperasi di rumah sakit karena alat maupun obat-obatan di ruangan itu terbatas. Amanda pun tetap memaksa Lynn untuk mengoperasi John dengan alat-alat seadanya di sana. Tapi tiba-tiba John kejang-kejang sampai muntah darah, dan karena obat yang dibutuhkan tidak ada, Lynn pun hanya berusaha menenangkan John dengan metodenya. Our doctor been made very clear. That's not his face. I need you to hold him down. Ativan! No! What do you need? Static else? Power drill. Di lain sisi, Jeff terus menyusuri lorong dan masuk ke pintu yang bertuliskan "Hadapi ketakutanmu". Lalu pintu itu pun langsung terkunci rapat. Jeff sangat terkejut karena di sana ada wanita tilinjing dengan tangan di rantai ke atas bernama Danica, yaitu satu-satunya saksi insiden tabrakan Dylan. Namun Danica menolak untuk memberikan keterangan di persidangan. Di dalam ruangan itu sama aja kayak kulkas, Lur, begitu dingin. Dan kunci yang didapatkan Jeff tidak bisa membuka gembok rantai Danica maupun gembok di pintu lain. Setelah itu Jeff pun memutar rekaman suara Jigsaw yang mengatakan jika dalam 3 tahun terakhir Jeff terus mengutuk orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian Dylan. Di ujian pertama ini Jigsaw memberi pilihan kepada Jeff untuk balas dendam dan membiarkan Danica mati di sana, atau membebaskannya dengan kunci lain yang sudah disiapkan agar Jeff dapat bertemu dengan Timothy, pelaku pembunuhan Dylan. Setelah rekaman selesai, air dingin pun disemprotkan ke tubuh Danica yang membuatnya semakin menggigil gak karuan, Lur. She was the only witness present to scene of your son's on time. Will you claim the key to what can you find it within you? My 8-year-old son. I'm human just like you.
Awalnya Jeff geram melihat Danica, namun setelah Danica meminta maaf dan terlihat sangat tersiksa, Jeff pun berusaha mengambil kunci gembok yang tergantung, tapi sulit naudzubillah karena terhalang banyak besi lur. Air pun terus menyemprot Danica, yang akhirnya dia tewas membeku. Setelah itu Jeff memaksa mengambil kunci sampai pipinya terkelupas karena menempel besi yang begitu dingin. Lalu ketika Jeff membuka gembok Danica, pintu keluar pun secara otomatis terbuka. Setelah keluar dari ruangan, Jeff menemukan seonggok pesan yang mengatakan jika sebuah peluru dapat mengakhiri semuanya, dan di baliknya terdapat sobekan foto Dylan beserta satu peluru. Di lain sisi, sambil menunggu Amanda yang mencari obat, Lynn melihat-lihat laboratorium Jigsaw yang berisi banyak alat-alat penyiksaan. Salah satunya adalah reverse bear trap yang dulu dipakai Amanda saat diuji oleh John. Amanda yang sudah kembali pun mengingatkan jika Lynn bisa saja membunuh Amanda dengan alat-alat di lab tersebut, tapi John pun bisa terkena serangan jantung saat mendengar teriakan Amanda, dan alat di leher Lynn akan langsung meledak saat John meninggal. Selain itu, alat di leher Lynn juga sangat sulit dibuka secara paksa karena bisa-bisa meledak sendiri lur. Lalu kita pun diperlihatkan saat John mendesain bonekanya dan bagaimana dia menyeting permainan Amanda di film pertama menggunakan reverse bear trap tersebut sampai akhirnya Amanda berhasil lolos. You don't know me, but I won't play a game. Congratulations, you are still alive. Amanda begitu sedih melihat kondisi John yang semakin lemah dan melapor ke John bahwa Jeff sudah melewati ujian pertama tapi gagal menyelamatkan Danica. Setelah itu John menyuruh Amanda membuka sebuah amplop yang sudah John siapkan di laci mejanya. Sementara itu Jeff terus menyusuri koridor dan menemukan boneka Jigsaw yang terjatuh dari sepeda persis seperti saat-saat terakhir Dylan. Lalu Jeff pun masuk ke ruangan yang bertuliskan waktunya mengikhlaskan segalanya. Ketika pintu dibuka, sebuah alat pun aktif otomatis, yaitu mesin penggiling bangkai babi yang disiramkan ke seorang pria bernama Halden, yaitu hakim yang hanya menjatuhkan 6 bulan penjara ke Timothy. Leher Halden dirantai ke dasar bak raksasa yang lama-kelamaan pastinya dia akan tenggelam dengan ampas gilingan babi. Sumpah ini permainan yang paling menjijikkan sih menurutku lur. Setelah itu Jeff memutar rekaman suara Jigsaw yang menjelaskan jika Halden bisa dibebaskan dengan kunci yang tersembunyi di dalam kumpulan barang-barangnya Dylan. Akan tetapi satu-satunya cara untuk mendapatkan kunci tersebut dengan mengaktifkan tungku yang akan membakar barang-barang Dylan dan hanya akan menyisakan kuncinya. Sebagai pembelajaran dari Jigsaw agar Jeff harus mengikhlaskan Dylan dan memaafkan orang-orang yang terlibat seperti Halden. Selain itu, dengan membebaskan Halden, maka nantinya Jeff akan bertemu Timothy. Now if you flip the switch on, the fire will cleanse you of... He was the driver. You gave him 6. Okay, I'll become a killer! I have a son too. You're killing me! I'm so sorry! Setelah memikirkan semua kenangan tentang anaknya dan mendengar suara Halden yang terus meminta maaf, Jeff pun terpaksa mengaktifkan tungku yang langsung membakar seluruh barang-barang kenangannya Dylan. Lalu Jeff mengambil kuncinya dan segera membebaskan Halden. Lynn sudah memulai operasi otak John untuk meringankan sakit kepalanya beserta meningkatkan keterampilan motoriknya. Setelah itu Amanda melapor bahwa Jeff sudah berhasil melewati ujian kedua. Tapi di sini lur, Amanda belum menyebut nama Jeff ya. Jadi Lynn tidak tahu sosok lain yang juga mengikuti ujian adalah suaminya sendiri. Sedangkan Amanda juga tidak tahu Jeff adalah suaminya Lynn.
Halah, ini salah satu scene yang paling ngilu sih lur, karena proses operasinya benar-benar ditunjukkan dan John juga masih sadar. Mana pakai ngebor-ngebor sama gergaji segala ya kan. Lin harus sangat berhati-hati karena jika John meninggal, maka alat di leher Lin akan meledak. Sementara itu Amanda tidak kuat melihat proses operasi karena dia tidak mau kehilangan John. Ngerinya John sempat hilang kesadaran dan memimpikan istrinya yaitu Jill yang masih hidup di luar sana. Untungnya John bisa kembali sadar dan dia pun memegang tangan Lin sambil mengatakan bahwa John sangat mencintainya karena mengira Lin adalah Jill. Melihat itu Amanda pun merasa cemburu karena sosok yang dianggapnya sebagai ayah dan mentor mengucapkan rasa sayangnya kepada Lin, wanita yang baru dia kenal. You should keep your mouth closed. A lot of noise. Perasaan cemburu Amanda membuatnya sangat gelisah dan ingin menenangkan perasaannya dengan cara menyakiti diri. Namun Amanda teringat dengan momen-momennya bersama John. Film pun flashback ke peristiwa Saw pertama, di mana Amanda mulai membantu John seperti menculik Adam sampai menyeting permainan di kamar mandi. Di sini kita mendapat penjelasan lur bahwa John menyuntikkan obat ke tubuhnya agar dia bisa terlihat seperti orang yang sudah tewas karena obat itu dapat memperlambat denyut jantung serta mengendurkan otot-otot John. It's time to start our game. Slow mo. Relax my muscles. Alhamdulillahnya operasi Lin berhasil dan kondisi John juga sudah stabil meski dia masih belum sadar. Karena khawatir dengan nyawa John, Amanda yang geram pun mencoba membunuh Lin dengan menembaknya. Tak lama kemudian John terbangun dan langsung mengusir Amanda, juga meminta maaf ke Lin atas perilaku Amanda. Setelah itu scene menunjukkan Amanda yang membunuh Adam ketika permainan di film pertama selesai dengan cara membungkus endasnya hingga dia tewas agar Adam tidak menderita lagi. Dan menurut Amanda itu adalah cara yang paling tidak menyakitkan. Leave us alone now. Sekarang Jeff ditemani oleh Holden dan dia menemukan pesan yaitu satu langkah lagi menuju balas dendammu. Juga terdapat foto putrinya Corbett di belakangnya. Selain itu terdapat selongsong peluru dan Jeff pun memasukkan satu peluru yang sebelumnya sudah dia dapatkan. Di dekat sana ada pintu yang bertuliskan bahwa di dalam sana Jeff memiliki kesempatan untuk memaafkan. Setelah itu Jeff pun menendang pintunya dan ya, terlihat Timothy yang hampir seluruh tubuhnya diborgol ke sebuah alat yang sangat mengerikan dan terdapat rekaman yang tergantung di dadanya. Melihat Timothy, Jeff pun sangat murka karena sudah lama ingin bertemu dengannya untuk balas dendam. Melalui rekaman, Jigsaw menjelaskan bahwa Timothy hanya bisa dibebaskan dengan kunci yang tergantung di dalam kotak dan terkoneksi ke pelatuk shotgun. Maka dari itu Jeff harus berhati-hati atau shotgun akan langsung menembaknya. Di lain sisi Jeff harus berpacu dengan waktu lur karena perlahan-lahan kedua tangan dan sikil Timothy akan diputar paksa. Bahkan nantinya endas Timothy juga akan diputer lur, ngeri kali ya kan. Lalu yang terjadi, Are you a murderer? I wanted to kill him every day. The key. tepat ketika Jeff mengambil kunci, shotgun pun langsung tertembak dan membunuh Holden yang tanpa sadar berdiri persis di depannya. Setelah itu Jeff bingung harus memasukkan kunci kemana, dan naas Timothy pun akhirnya tewas. Padahal di saat-saat terakhirnya Jeff sudah memaafkan Timothy. Di ruang operasi, John ingin Lynn menceritakan tentang suaminya, dan Lynn mengaku jika hubungan dengan suaminya sudah cukup renggang. Saking kangennya Lynn, dia mengatakan
mengatakan jika berani melakukan apa saja demi bertemu suaminya lagi. Dan John mengatakan jika dia tahu Lynn telah berselengki dengan Chris. Namun kita sempat melihat John yang menuangkan cairan lilin ke sebuah kaset kecil. Setelah itu Lynn memohon agar dibebaskan. Dan ketika John memegang tangan Lynn sambil memperhatikan cincin nikahnya, Amanda pun semakin cemburu melihat mereka. Apalagi John kembali mengusirnya. Setelah itu Amanda mengecek amplop yang sebelumnya sudah disiapkan oleh John di laci. Dan dia begitu sedih ketika melihat isi surat di dalamnya. Di lain sisi karena Jeff sudah berhasil melewati ketiga ujiannya dan John kondisinya sudah stabil, John pun mengizinkan Lynn untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba Amanda datang dan menolak keputusan John lalu menodongkan pistolnya ke arah Lynn. Anything in the world to see my husband. Please, let me go. You're fine, maybe my life is... Tell me about your... Undo or call. No, he's not finished. He's not all the way. Shut up! Stop fucking moving around! John melarang Amanda membunuh Lynn karena mereka harus mengikuti aturan dan Lynn dapat menyelamatkan nyawa Amanda. Lalu John membahas nasib Eric Matthews dan Amanda menjelaskan bahwa setelah menghancurkan kaki kanannya, Eric berhasil terlepas dari borgol dan keluar dari kamar mandi sambil berjalan menggunakan pipa sebagai tongkat. Akan tetapi Amanda datang menghampirinya dan sebagai detektif profesional, Eric yang merasakan kehadiran Amanda pun langsung menyerangnya dan Where is he? Fucking here. You're not Jigsaw! That's right. I'm a murderer. kemungkinan besar Eric telah dibunuh oleh Amanda dan sekarang Amanda akan menembak Lynn karena menurutnya permainan yang diadakan John selama ini hanyalah sebuah penyiksaan yang harus berakhir dengan kematian. Di lain sisi Amanda juga dipenuhi rasa cemburu. Mengapa Lynn yang baru dikenal bisa sangat disayangi oleh John? Padahal itu hanya salam paha, ya kan Lur? John mengatakan jika Amanda sudah kehilangan arah dan melupakan esensi dari permainan Jigsaw sebenarnya, yaitu mereka harus mengikuti peraturan dan jika korban berhasil lolos dari permainan, maka mereka boleh pergi karena diharap sudah menghargai kehidupan sama seperti Amanda dahulu. Sementara itu Jeff terus menyusuri koridor, namun jalan buntu dan pintu pun terkunci. Jeff menggunakan kunci yang didapatkannya di awal film dan ternyata kunci itu memang cocok dengan pintu tersebut. Lalu Jeff mendapatkan seonggok pistol dan langsung dimasukkan selongsong peluru yang dia temukan sebelumnya. Akan tetapi Jeff sangat terkejut ketika melihat foto Corbett di belakang kertas dan akhirnya dia pun bertemu dengan Lynn di ruang operasi Lur. Tapi tiba-tiba It's okay. This was your test. Your games were unwinnable. Your subjects merely fit. I selected you. But you didn't know that Lynn and Jeff. I had to keep that. You couldn't. ternyata Amanda juga sedang diuji oleh John karena selama ini Amanda terlalu mengidolakan John Kramer tanpa menggunakan akal sehatnya dengan membuat ujian yang tidak bisa dimenangkan. Sebab Amanda menganggap jika semua permainan hanyalah sebatas penyiksaan, mulai dari Eric yang akhirnya dibunuh Amanda padahal dia berhasil lolos, Carrie yang tidak bisa lepas dari alatnya setelah membuka gembok, sampai Timothy yang tewas mengenaskan karena Jeff tidak tahu di mana letak kunci untuk membebaskannya. Maka dari itu John diam-diam menguji Amanda agar bisa lebih berpikir jernih dan sengaja tidak memberitahu Amanda bahwa Jeff dan Lynn adalah pasutri demi tujuan permainannya. Namun sayang Amanda dibutakan oleh perasaan cemburu kepada Lynn yang berhasil menyelamatkan nyawa John dan akhirnya Amanda pun tewas ditembak oleh Jeff. Padahal sebelumnya John sudah memperingatkan Amanda jika Lynn dapat menyelamatkan nyawanya. Karena jika Amanda meloloskan Lynn pergi dari sana Lur, pastinya Jeff tidak akan menembak Amanda, ya kan? Setelah itu Jeff pun menodong John dan John memperingatkan jika dia terbunuh maka Jeff akan jatuh
jauh-jauh lebih sengsara. Namun Jeff tidak diberitahu jika alat yang dipakaikan ke Lynn terkoneksi dengan detak jantung John. Think of your daughter, Jeff. She needs you now. Your rage and your vengeance will killing me. Jeff, your fate is in my hands. Your wife's dying, Jeff. Her time's running out. Karena peluru di pistol hanya ada satu, Jeff tidak bisa menembak John. Setelah itu John mengaku jika dialah otak di balik serangkaian tes yang dialami Jeff dan Lynn. Sekarang John memberikan ujian terakhir kepada Jeff, yaitu membunuh John untuk membalaskan dendamnya dengan berbagai alat yang ada di sana. Atau Jeff memaafkan perbuatan John dan membiarkannya tetap hidup. Iya, of course Jeff akan membalas dendam ya kan? Dan alih-alih mengambil alat kecil, Jeff yang sudah dikuasai amarahnya mengambil gerinda untuk menyayat leher John Lur. Di saat-saat terakhirnya, John pun memutar rekaman yang sudah disiapkan untuk Jeff. Sebab Jeff dianggap gagal melewati ujian dan akan mendapat ganjarannya karena Jeff masih dikuasai dendam serta amarah. Ternyata Lur, Jeff tidak hanya akan kehilangan istrinya Lynn, namun putrinya Corbett juga telah diculik dan disekap di suatu ruangan yang oksigennya terus menipis. Satu-satunya orang yang mengetahui lokasinya hanyalah John. Dan dengan ini, John Kramer alias Jigsaw akhirnya koit Lur. You can forgive me. Caused you and your wife to... I am the only person who has a limited supply of it. Now you must pay the price for living for nothing. And if you are listening, then you fail. Buyar, apakah teror Jigsaw akan berakhir setelah kematian John? Ya nggak mungkin dong Lur, filmnya aja masih kurang 6 lagi yang harus dibahas ya kan? Tapi setelah ini kita break ngidul dulu biar ente nggak pada bosen. Jadi stay tune di album film. Assalamualaikum dan salam Pilates.